Shalom, halo teman-teman semuanya, dan halo Ibu Diana. Perkenalkan, nama saya Grace Immanuela Sumbai dengan NIM 217165516 dari Universitas Kristen Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ringkasan atau rangkuman dari buku pengantar ilmu hukum R. Soreoso. Nah, yang pertama ini saya akan membagikan pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat dapat dikatakan, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatik hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, pengantar ilmu hukum adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. Pengantar ilmu hukum diajarkan pula pada fakultas lain di luar hukum. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada tahun 1920 saat dimasukkan KR Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda, dan istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada 3 Maret 1946. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum: memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, mata kuliah ini penting dilihat dari bobot SKS yang besar, yaitu 4, sampai adanya keputusan dari menteri. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum termaksud ke dalam ilmu sosial yang kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum ialah salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah pengenalan hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, menggabungkan pengetahuan yang ringkas. Pengantar ilmu hukum mengajarkan ilmu hukum secara global, jadi terlihat kurang menarik. Maka dari itu, dosen pengantar ilmu hukum memerlukan persyaratan khusus. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum: mata pelajaran yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari hukum dan memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan umum tentang hukum. Jadi tanpa penguasaan pengantar ilmu hukum, orang akan kesusahan memahami hukum. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum ada 3, yaitu sebagai objek ilmu hukum, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan. Pengertian tentang hukum. Dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab.
alkas artinya pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Rex berasal dari bahasa Latin rectum, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Dari sana timbullah istilah Gerechtigheid bahasa Belanda atau Gerechtigheid bahasa Jerman yang memiliki arti keadilan. Hukum mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Lus bahasa Latin berarti hukum. Lus berkaitan erat dengan Justitia atau keadilan. Justitia adalah nama dewi yang pada zaman Yunani disebut Dewi Keadilan. Dilambangkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, tangan kiri memegang neraca dan kanan memegang pedang. Mata tertutup menggambarkan sifat hukum yang tidak padang bulu. Neraca melambangkan keadilan dan pedang berarti mengejar sebuah keadilan, mengejar kejahatan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum memiliki 3 unsur, yaitu wibawa, keadilan, dan kedamaian. Lex bahasa Latin mengandung makna bahwa hukum berkaitan erat dengan perintah dan wibawa. Hukum mengandung beberapa unsur, yaitu peraturan dibuat oleh yang berwenang, bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa untuk ditaati dengan ciri memerintah atau melarang. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Surojo Wingjodipuro, SH 1974. Apeldoorn pernah menulis, "Recht is over the gale, world over all, where een samenleving van mensen is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat atau manusia. Prof. Ahmad Sanusi, SA 1977. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, tidak dapat dibenarkan. Anggapan kuno mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Peran dan fungsi hukum. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sum politikon, makhluk sosial atau bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum. Rechtshandling dan hubungan hukum, rechtsbetrekkingan. Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Fungsi hukum dapat terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang kelima, sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Retorika, mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran
etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak dikatakan tidak adil. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles, filsuf Yunani yang termasyhur, dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam Hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua itu karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketenteraman, dan ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional atau rational unfounded. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum. Karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Yang ketiga itu karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan, banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Nah, mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. Yang keempat itu, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu Rechtseenheid, kesatuan hukum, dan suatu Rechtzekerheid, kepastian hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang atau undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna, serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Aliran-aliran atau praktik hukum. Di dalam praktik 3 aliran hukum, yaitu aliran legalisme. Setelah adanya kodifikasi di negara, Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Maka timbullah aliran legalisme, Wet'lek positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran Freirechtsbewegung dan Freirechtskultur atau hukum bebas. Aliran Freirechtskultur merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legalistif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran Rechtsfinding, penemuan hukum. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum ini merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrem tersebut, atau aliran legalisme dan Freirechtsbewegung. Aliran Rechtsfinding tetap berpegang pada undang-undang tapi tidak seketat aliran legalisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan.
Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh kebiasaan tersebut. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya, pengisian kekosongan hukum, pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Schoolholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan. Di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Hakim membuat suatu pengertian hukum atau Rechtsbegrip yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan adalah konstruksi hukum, Rechtskonstruktie. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimaksudkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya di mana hukum itu dapat ditemukan. Misalnya nih, dari mana asal mulanya hukum, atau sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan, mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.
Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di samping kebebasan traktat, jurisprudensi, dan doktrin, menurut tata jenjang atau hierarki yang ditetapkan oleh MPR. MPR tahun 1960. Undang-undang mempunyai tata urutan kedua setelah TAP MPR. Penggolongan dan klasifikasi hukum mengikuti susunan tradisional dan dengan penyimpangan hal-hal detail di mana terdapat pengecualian. Kita golongkan dalam dua, yaitu hukum privat. Hukum privat itu terdiri dari hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Nah, yang kedua itu ada di sini, yaitu hukum publik atau bisa dibilang juga hukum publik ya. Itu maksudnya terdiri dari hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara. Nah, kaidah hukum dan kaidah sosial. Kita masuk di kaidah hukum dan kaidah sosial. Apa aja sih di kaidah hukum ini dan kaidah sosial? Nah, kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ada bermacam-macam nih. Apa aja sih? Tapi ini yang secara berurutan ya, yaitu kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat di dalam sanubari manusia. Sanubari kita nih sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Contoh-contoh norma susila. Jangan mencuri milik orang lain. Berbuatlah jujur, hormati sesamamu, dan jangan berzinah. Itulah contoh-contoh norma susila. Nah, apa sih itu kaidah kesopanan? Kaidah kesopanan yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya kepantasan, kebiasaan, dan juga kepatutan. Oke, di sini ada juga contoh-contoh kaidah kesopanan. Apa sih contoh-contoh kaidah kesopanan? Contoh-contoh kaidah kesopanan yaitu orang muda wajib menghormati yang lebih tua. Wajib menghormati yang lebih tua. Mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta. Jangan meludah di hadapan orang lain. Nah, itu contoh-contoh kaidah kesopanan. Subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu hal yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Berwenang menjadi pendukung hak dan tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Nah, itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, apa sih subjek hukum itu? Subjek hukum adalah manusia. Terdapat dua pengertian manusia, yaitu naturally person atau manusia pribadi, dan Rechtsperson, badan hukum atau badan hukum, yang memiliki dua sifat yang kepentingan umum dan kepentingan individual. Oke, kita masuk ke objek hukum. Apa aja sih objek hukumnya? Atau apa aja sih yang termasuk dalam objek hukum ini? Objek hukum adalah benda atau hak. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang benda seperti buku 2 KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek, Perusahaan, dan Perdagangan. Benda atau saat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bertubuh dan tak bertubuh. Apa sih itu bertubuh dan tak bertubuh? Benda bertubuh dibagi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua juga, yaitu bisa habis, contohnya beras dan minyak, dan tidak habis, contohnya mobil atau perhiasan. Benda tak bertubuh yaitu benda yang hanya bisa dirasakan, contohnya tuh seperti merek, perusahaan, paten, hak cipta, dan mungkin ada lagi yang lainnya. Manusia sebagai objek hukum ada 3 bagian. Ada 3 bagian nih, yaitu 3 bagian atau pandangan, yaitu zaman perbudakan. Dahulu kebanyakan mendapat hukum cambuk. Pandangan hukum modern, manusia harus diperlakukan layaknya manusia, bukan objek hukum. Dan menurut pandangan agama, manusia adalah makhluk sempurna dan lebih tinggi dari manusia lain. Lebih tinggi dari makhluk lain. Jadi tidak boleh diperlakukan menjadi objek hukum. Nah, kita masuk ke peristiwa hukum. Apa aja sih di peristiwa hukum ini? Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini juga itu dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Nah, kita masuk di hubungan hukum. Apa sih ini hubungan hukum? Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu befoheit atau kewenangan yang disebut dengan hak, dan pledge atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Nah, kita masuk di hak nih. Hak hukum. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Seperti tersebut dalam bab hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan, inilah yang disebut dengan hak. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun, juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kita masuk ke perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Apa aja sih? Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Penyertaan kehendak menjadi suatu batasan atau adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Nah, kita masuk ke masyarakat hukum. Apa sih itu masyarakat hukum? Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sum politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan dalam pergaulan hidup mereka.
Nah, kita masuk ke sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang atau pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Sejarah hukum. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunia dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu dari berbagai bidang. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang yang mempelajari pengetahuan ketika mereka mempelajari pengetahuan, kita mengenai sesuatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut di atas. Nah, itu dia rangkuman yang saya bagikan dari buku Pengantar Ilmu Hukum R. Soryoso. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Inilah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan sekian dari materi yang saya bagikan dari ringkasan ini. Sekian dan terima kasih.